Kita kembali lanjutkan Hot Ekonomi dan sekarang saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini kan sudah 9 bulan pandemi, sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan. Kalau dari sisi moneter sendiri, Anda melihatnya kebijakan moneter yang diambil itu sudah seperti apa? Apakah sudah bisa untuk meredam dampak-dampak dari pandemi selama 9 bulan ini? Kalau kita lihat kondisi perekonomian ya, itu terakhir kan memang kita sempat naik turun ya. Jadi setelah Maret, April, kuartal 1 itu kita lumayan, kuartal 2 itu adalah titik terendah, kuartal 3 sudah mulai membaik. Nah sekarang ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk menjadi lebih baik lagi dibandingkan kuartal ketiga ya. Purchasing Manager Index saya cek terakhir bulan November itu sudah 60,6 ya, ini sudah mulai ekspansif gitu ya. Nah jadi pertumbuhan industri sudah mulai. Dan kemudian juga beberapa indikator yang lain juga menunjukkan kita sudah mulai membaik ya. Inflasi yang sebelumnya bulan berturut-turut negatif, sekarang sudah mulai positif, menunjukkan bahwa daya beli sudah mulai meningkat. Kemudian program-program perlindungan sosial, kita bandingkannya jangan dengan sebelum COVID ya, tetapi andaikan tidak ada program perlindungan sosial dan bisa ditunjukkan bahwa memang kemiskinan kita meningkat gitu ya, tetapi laju peningkatannya itu bisa diredam dengan program-program perlindungan sosial. Artinya kalau tanpa perlindungan sosial kita bisa angka kemiskinan kita bisa sampai di atas 10%. Sebelumnya kan sudah 9, sekian persen ya. Sekarang tetap di bawah 10% tapi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa program-program yang selama ini dijalankan pemerintah khususnya melalui program pemulihan ekonomi nasional itu menunjukkan adanya hasil yang positif. Meskipun kita juga melihat ada beberapa catatan ya, misalkan sampai akhir Oktober sampai akhir November itu penyerapannya sekitar 62% ya, itu memang masih menjadi catatan. Kemudian juga ada beberapa program yang terlihat tidak terlalu optimal menjadi catatan. Jadi tidak sempurna tapi hasilnya baik. Nah termasuk di dalamnya adalah kebijakan moneter gitu. Nah ini sekali lagi pemerintah tidak ingin terlalu jauh ya mau mengomentari atau mengatur lah katakanlah kebijakan moneter. Nanti biar Pak Ari aja kalau mengomentari kebijakan moneter. Karena kalau saya dari mengomentari moneter jadi nanti bisa menimbulkan masalah nih. Pak Ari sama Pak Misbahun lah kalau mau menilai kebijakan moneter itu. Nanti kalau saya nanti bisa di luar proporsi saya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di lapangan ya kondisi perekonomian pelan-pelan sudah mulai menunjukkan sinyal pemulihan ya. Saya tidak mengatakan pulih ya. Ya, Prof. Ari tadi sudah dipancing tuh Pak Edi, lebih baik ini dijawab oleh Prof. Ari sendiri. Memang kuartalan tadi pertumbuhan kuartalan sudah getting better, kemudian PMI juga angkanya sudah cukup oke, begitu. Implementasi kebijakan moneter sejauh ini seperti apa, Prof. Ari? Sebenarnya banyak terbantu oleh kelas menengah bawah ya. Ini yang mengejutkan ya, bahwa dengan sedikit dorongan bansos segala macam itu jalan. Dan jadi bukan hanya bansos ya, jadi kayak Pantura itu, kalau seandainya tidak ada lalu lintas, itu UMKM mati ya. Tapi begitu ada yang lewat sedikit, itu langsung bangkit. Nah, jadi kemarin kita ngelihat ya, pembelian sepeda motor sama mobil murah meriah, itu naik Juli, Agustus, September. Ya. Jadi itu pasti ada sesuatu yang bergerak. Ya. Ternyata kalau kita periksa ya, itu average propensity to consume dari kelas yang punya rekening kira-kira 100 jutaan ya, itu naik ya, itu pendapatan dari 1 sampai 4 juta rupiah itu naik menjadi 69,6% ya. Sementara yang kelas menengah 65, menengah atas itu 65,4. Jadi ada pergerakan dari kelas menengah bawah, dan UMKM itu sekarang juga sudah mulai tanya-tanya bagaimana ada nggak misalnya modal kerja tambahan kalau misalnya ada ekspansi. Jadi yang di sini yang perlu diatur ya, itu sebenarnya adalah kestabilan kebijakan ya. Jadi jangan naik turun. Jadi tingkat bunga itu boleh dikatakan ya bagus, tapi yang lebih perlu itu sebenarnya adalah kucuran ya. Kucurannya lebih penting ya. Nanti bayarnya gimana kalau perekonomian jalan ya, terutama yang di level menengah bawah itu akan jalan. Nah, yang agak repot itu yang menengah atas. Nah, itu perlu kebijakan kesehatan yang istilahnya itu game changer, yaitu vaksin. Karena mereka tuh sangat takut ya, keluar rumah takut, belanja takut, ini takut. Nah itu yang menjelaskan ya,
kenapa pertumbuhannya itu nggak bisa cepat langsung ke 5%, 6%, 8%. Kenapa? Ada bagian dari persamaan itu yang belum ada di sini. Dan itu yang ingin dicapai sebenarnya dengan vaksin. Jadi dengan adanya vaksin, maka kelas menengah atas itu sudah mulai banyak makan di luar, mulai travel ke Bali, ke Jogja, ke Semarang, ke Surabaya ya. Nah ini masih lambat. Jadi yang ada itu pergerakan kelas menengah dan menengah bawah, tapi hanya untuk daerah-daerah yang lokal, misalnya Jakarta ke Bandung, Surabaya ke Malang, Semarang ke Magelang, ya. Nah itu ada, sudah ada, ya. Jadi di sini yang dipentingkan itu sebenarnya BI bisa membantu. Itu kan ada yang namanya kantor wilayah. Nah kantor wilayah itu membantu Bapeda karena datanya BI itu lengkap. Nah datanya BI lengkap itu memberikan atis terutama tentang hal yang mana sektor-sektor yang bisa didorong di daerah tersebut. Ya. Jadi kalau dilihat itu pemulihannya itu sebenarnya agak mirip dengan krisis 98. Yang naik itu adalah perdagangan hotel dan restoran, ya. Kemudian baru manufaktur, ya. Itu mengejutkan juga ya. Ada orang yang bilang, wah ini pasti UMKM-nya kena nih, ya. Karena kebijakan menghilangkan pandemi kan memutuskan sisi permintaan dan produksi. Ternyata sekarang loh kok menggeliat lagi. Nah itu dia. Jadi BI bisa membantu. Jadi jangan, saya setuju tadi dengan Pak Ujang, jangan hanya fokus ya, jangan hanya stabilisasi. Ini harus ada elemen growth. Nah, cuman memang harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati ya. Tapi BI jangan lupa itu kantor wilayahnya itu di mana-mana. Nah itu yang bisa membantu. Saya rasa itu benar-benar harus dimanfaatkan, diberdayakan karena di sini Bapeda ya provinsi maupun kabupaten itu memerlukan sekali. Kira-kira mana? Karena kalau hanya mengeluarkan aja sih gampang, tapi membidik mana yang mempunyai daya beli terbesar itulah yang menjadi masalah di setiap daerah. Oke, jadi Pak Misbahun itu tadi komentar dari Profesor Ali mengatakan bahwa sebetulnya ini kita agak sedikit terbantu dengan kelas menengah dan kemudian kelas bawah yang justru ekonominya kian menggeliat sekarang. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana kemudian BI juga bisa nge-push kelas atas ini sendiri dan kemudian tadi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ruang-ruang di daerah begitu ya, kantor-kantor wilayah di daerah bisa mencermati sektor-sektor mana saja yang bisa dibangkitkan begitu. Ini karena tingkat kelokalannya sangat tinggi. Ya, yang disampaikan oleh Pak Edi dan Prof. Arif memang benar. Dan saya ingin memberikan tambahan pandangan bahwa saya baru pulang beberapa hari yang lalu dan sekarang balik lagi ke Jawa Timur. Saya bersama Bank Indonesia membuat program sosial Bank Indonesia itu cepat terakselerasi. Dan memang benar bahwa data yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu sangat banyak, sangat lengkap, dan menyeluruh, menyangkut banyak aspek. Dan itu sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, bekerja sama dalam apa yang namanya itu tim pengendali inflasi daerah. Komponen-komponen mana di daerah itu yang perlu dijadikan penghala pertumbuhan atau dibuka. Makanya dalam pidatonya Pak Gubernur kemarin disampaikan faktor-faktor apa saja yang perlu dibuka lebih dahulu. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa perlu diingat dari salah satu proyek burden, dari salah satu program, bukan proyek maaf, dari program burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kita kemarin ketika pemerintah menerbitkan surat utang dibeli oleh Bank Indonesia, maka pemerintah mempunyai uang. Untuk apa? Salah satunya adalah uang muka membeli vaksin menghadapi untuk dipakai di Indonesia. Itu terkonfirmasi pada saat kami rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan Menteri Keuangan. Sehingga apa? Keterbatasan ruang fiskal itu bisa diatasi ketika BI melakukan upaya yang serius. Makanya saya sampaikan, kita juga harus berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah melakukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh, bahkan secara institusional mereka menghadapi risiko akibat pandemi ini karena apa? Membantu dalam proporsi yang di luar kewajaran Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter yang luar biasa. Kita di Komisi 11 selalu mengingatkan kepada Bank Indonesia untuk mengoperasionalkan sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Ari, mengoperasionalkan kantor daerah mereka untuk apa? Mempunyai penetrasi membantu pemerintah-pemerintah daerah.
Nah, masalahnya adalah memang di daerah ini, pemerintah daerah ini kan juga menghadapi situasi yang sama. Situasi yang sama, takut mengambil kebijakan. Kalau diperhatikan, Pak Tito kan Menteri Dalam Negeri sempat mengatakan ada 260 triliun lebih dana itu menganggur. Karena pemerintah daerah juga mengalami situasi yang sama. Sebenarnya infonya Pak Tito dari mana? Ya dari Bank Indonesia. Nah, inilah karena lalu lintas uang itu mereka yang tahu. Pak Misbahun, ini ya soal moneter memang sudah ada kebijakan-kebijakan yang berjalan dengan baik, tapi kemudian masih ada hal-hal lain yang juga perlu dilakukan. Di segmen berikutnya nanti akan kita bahas lebih detail soal kebijakan fiskal. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Hot Economy.